Percakapan tiga jenderal NATO yang ketakutan dengan kekuatan TNI. Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu beberapa kali dalam pidatonya yang dihadiri Republika Online sangat membanggakan kekuatan pertahanan NKRI. Kekuatan pertahanan tidak melulu tentang alutsista maupun kemampuan pasukan khusus TNI semata, melainkan pula meliputi semangat bela bangsa rakyat Indonesia. Dengan jumlah penduduk 250 juta orang, menurut mantan Kasat tersebut tidak ada satupun negara yang berani mengganggu Indonesia. Dia menyebut modal kekuatan itu tidak semata banyaknya jumlah penduduk, melainkan daya yang kuat dari seluruh elemen bangsa berupa siap membela negara. Saya sampaikan kepada Presiden, 250 juta penduduk, 100 juta saja kalau kita bangkit dan siap mati tidak ada yang mampu melawan kita, ujar Ria Mizat. Kendati begitu, ia tetap meminta seluruh warga Indonesia meningkatkan semangat bela bangsa. Ria Mizat mengakui kekuatan militer Indonesia tidak semata pada kecanggihan alutsista, melainkan juga sumber daya manusianya. Man behind the gun ini bukan tentang alutsista saja, ujarnya. Menurut dia, komponen bela bangsa merupakan modal bagi Indonesia untuk terus tegak berdiri dalam menghadapi segala ancaman. Kekuatan itu ditentukan manusianya. Alutsista canggih juga tergantung orangnya. Singapura alutsistanya tidak cukup ditaruh di sana sampai dititipkan ke Selandia Baru. Singapura itu alutsistanya tidak cukup ditaruh di sana sampai dititipkan ke Selandia Baru dan Australia. Garasi kita kosong tapi yang penting jiwanya terisi, kata mantan Panglima Kostrat tersebut. Gabungan kekuatan militer dan komponen cadangan yang siap digerakkan kalau ada kedaulatan Indonesia terancam yang menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi ancaman luar. Kekuatan itu pula, kata Ria Mizat, yang membuat 3 pensiunan jenderal pimpinan NATO dalam sebuah dialog dengan mahasiswa Universitas Dallas AS membicarakan kekuatan tersembunyi yang negara ini. Berikut percakapan lengkap acara tersebut yang dibanggakan Ria Mizat. Acara talk show di TV ABC 13 Texas yang bekerja sama dengan Universitas Dallas Texas. Talk show dihadiri Jenderal Mike Johnson atau pimpinan pasukan Inggris saat menyerbu Irak, Jenderal Tommy Franks atau pemimpin Delta Force saat operasi Badai Gurun, Jenderal Peter Ruves mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US serta mahasiswa dari Universitas Dallas. Ada seorang mahasiswa Universitas Dallas bertanya tentang penempatan marinir USA di Australia. Maka jawaban dari jenderal tersebut cukup mencengangkan buat pemirsa semua. Bertanya, apakah penempatan US Marine berindikasi akan ada serangan USA ke Indonesia suatu saat nanti? Jenderal Peter Pace mengatakan, saat ini ada 3 kekuatan besar marinir Indonesia, dan Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi USA akan berencana menyerang Indonesia meski USA adalah pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pimpinan USA untuk menyerang Indonesia. Presenter TV ABC 13 Hannah menambahkan pertanyaannya, USA pernah terlibat konflik di kawasan Asia Timur Jauh. Kenapa Indonesia begitu diperhitungkan? Jenderal Tommy Franks mengatakan, kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pimpinan USA sadar siapa di balik kedua negara Asia yang pernah terlibat konflik dengan kita. Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan USA. Jenderal Peter Pace mengatakan, kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Jenderal Tommy Franks, saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif. Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan gerilya. Jenderal Mike Jackson, doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika. Karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang tetapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia, ungkap Jenderal Mike Jackson. Seorang mahasiswi juga bertanya tentang kekuatan Asia di mata militer internasional. Apa jawaban mereka? Lagi-lagi Indonesia jadi sorotan. Jenderal Mike Jackson berkata,
Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi. Jenderal Peter Pace mengatakan, Indonesia memiliki semuanya dan kalau itu dioperasionalkan, maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer. Jenderal Tommy Franks mengatakan, sebagai seorang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama. Ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama, yaitu AU. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI AU di Asia. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI AU di Asia dan katanya terlengkap di dunia. Kalau saat ini banyak negara terutama yang tergabung dalam NATO mengadakan hubungan dagang militer dengan Indonesia, itu sebuah kebijakan yang sangat tepat. Karena kalau tidak akan sangat membahayakan posisi NATO di Asia, karena Indonesia memiliki konsep non-blok. Karena kalau tidak akan sangat membahayakan posisi NATO di Asia, karena Indonesia memiliki